Oke, teman-teman, di sini kita sudah jauh sekali ya membahas tentang bisnis internasional. Banyak sekali yang sudah kita diskusikan. Minggu lalu kita membahas tentang area perdagangan, yaitu ada area Asia Tenggara, ada area untuk Amerika Utara, dan sebagainya. Juga bagaimana ITO atau World Trade Organization punya tanggung jawab dan juga tugasnya. Lalu bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang memang sudah bergerak gitu ya, sudah berjalan secara internasional. Mereka ini punya tanggung jawab, teman-teman. Tanggung jawab setiap perusahaan tidak hanya yang berbasis di luar negeri ya, karena kita memang belajarnya bisnis internasional, yaitu bisnis yang dimiliki dua negara atau lebih, tetapi bisnis di dalam negeri sendiri di Indonesia pun juga tidak lepas dari yang namanya tanggung jawab atau etika. Jadi setiap perusahaan itu wajib memberikan seperti timbal balik kepada masyarakat. Jadi untuk membangun pabrik itu kan butuh persetujuan masyarakat, butuh yang namanya lahan milik warga, lalu juga punya limbah, juga menghasilkan polusi. Nah, dari itu semua perlu dibayar atau kita perlu hutang ya, istilahnya itu kan mengambil sumber daya alam di sekitar, mengotori lingkungan, itu perlu dibayar, digantikan gitu dengan hal-hal yang disebut dengan tanggung jawab sosial ya. Kita sebutnya dengan CSR atau Corporate Social Responsibility. Jadi setiap perusahaan itu memiliki tanggung jawab sosialnya atas usaha yang dijalankan. Bagaimana dengan yang internasional? Nah, itu tentu saja juga punya etika dan tanggung jawab. Seperti apa kurang lebihnya, mari kita akan bahas di pertemuan minggu ini. Tidak hanya yang perusahaan manufaktur, teman-teman, tetapi juga perusahaan-perusahaan yang memang sifatnya investasi, perdagangan itu juga memiliki etika dan tanggung jawabnya. Kurang lebih seperti apa? Nah, sifat-sifatnya ini yang pertama adalah kita perlu ketahui bahwa dalam berbisnis itu kan ada dua jenis ya, apa yang diperdagangkan dan apa yang dipasarkan. Nanti kan kalian mendapatkan mata kuliah pemasaran internasional. Kalau perdagangan ada yang dimaksud adalah ekspor impor yang sudah pernah kita bahas sedikit. Lalu ada juga investasi dan sebagainya ya. Walaupun ini pemasaran, walaupun ini perdagangan, keduanya juga harus mematuhi tanggung jawab, harus punya tanggung jawab sosial, harus punya etika dalam menjalankan perusahaan. Seperti apa etika yang dimaksud? Nah, kita ini juga harus paham dulu ya, apa itu etika? Kenapa setiap perusahaan perlu memiliki etika? Karena sebagai sosok individu, itu pun juga harus memiliki aturan, berperilaku, sehingga nanti ketika satu individu bergabung menjadi kelompok, menjadi sebuah perusahaan, karena di dalam perusahaan itu kan organisme yang isinya banyak orang-orang berkumpul, orang-orang berpikir, orang-orang punya tujuan bersama, sehingga setiap orang ini perlu melakukan perilaku yang terstandarisasi dengan norma sosial gitu. Nah, etika yang di sini artinya adalah keputusan perilaku di mana ini nanti akan menentukan benar atau salah. Tetapi sebagai dasar benar atau salah, di sini adalah norma yang berlaku di masyarakat setempat. Kalau memang di Indonesia benar salahnya itu seperti apa, bisa jadi benar salah di Singapura, benar salah di Amerika itu berbeda, teman-teman. Sehingga etika sosialnya nanti ketika kita ke luar negeri harus mengikuti budaya setempat, gitu ya. Misalnya hari Sabtu itu libur atau hari Minggu itu libur. Misalnya di Kupang ya, seringnya kan Minggu itu libur ya. Nah, seperti itu kira-kira karena mungkin ada ibadah pagi, ada yang ibadah sore, begitu. Nah, ini kan harus disesuaikan dengan perusahaan yang memang menginvestasikan di daerah Kupang, kurang lebih seperti itu ya. Karena karyawannya juga akan melakukan ibadat. Nah, dengan seperti ini sudah dikategorikan mereka melakukan sebuah etika dalam bisnis karena ada pegawai yang juga harus mengikuti peribadatan sehingga mungkin nanti dibagi dalam shift, ada yang shift pagi atau shift sore atau mungkin ditutup di jam 2 siang karena semuanya akan ibadah di sore hari. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Lalu alasan dasarnya suatu bisnis, kenapa harus menciptakan nilai begitu ya? Karena nilai sendiri ini bisa dilihat dari bagaimana perusahaan melayani konsumen. Kalau kalian pernah mengalami, mungkin ada yang sifat melayani ke konsumen itu responsif ya, cepat. Ada juga yang mungkin butuh waktu yang lama. Nah, ini adalah nilai. Jadi apa yang ada di kepala kita akan sebuah produk, akan sebuah perusahaan itu bagus atau tidak, itu adalah nilai yang perusahaan berhasil bentuk.
Biasanya komponen nilai itu macam-macam. Ada nilai, ada harga, harga yang murah, harga yang terjangkau, ada kualitas, ada kecepatan pelayanan, itu adalah nilai, teman-teman. Ya, selain itu sebagian orang bekerja itu untuk menghasilkan kehidupan. Nah, tentu saja nilai ini yang dimaksud adalah menghidupi keluarga masing-masing. Sehingga orang-orang yang bekerja di perusahaan juga punya sebuah perilaku standar bagaimana mereka bekerja. Karena mereka juga datang dari sebuah keluarga, bagaimana didikannya, datang dari sebuah alma mater sekolah, kuliah, perkuliahan, alma mater kampus kan membawa bagaimana perilaku masing-masing background dari karyawan. Nah, sehingga keberadaan bisnis itu membentuk sebuah karakter. Kalian mungkin nanti suatu saat akan bisa mengamati ya bagaimana Garuda Indonesia, bagaimana dengan Telkomsel, bagaimana dengan Indosat dan sebagainya. Bagaimana dengan Anda merasakan produk tertentu dengan produk A misalnya, itu kan berbeda yang dirasakan ya. Mungkin ada yang kecepatan pelayanannya lebih cepat, ada yang lebih lambat. Nah, ini adalah nilai yang dibentuk akibat dari perilaku yang diterapkan dari karyawan-karyawan tersebut. Nah, dalam praktiknya sendiri, salah benar ini biasanya melibatkan pemerintah karena ada aturan yang harus diberlakukan, ada juga beberapa undang-undang yang memang harus diterapkan ketika membangun pabrik ya, misalnya izin izin kebisingan, izin karena tidak bisa misalnya kita mau ingin membuat pabrik gitu ya, pabrik pemotongan keramik di area perumahan. Itu perlu izin teman-teman. Ya, kalau memang sudah dapat izinnya, itu izin kebisingan ya, kita bisa dirikan pabrik. Nah, kebetulan area yang diminta pemerintah tidak boleh untuk beberapa manufaktur di perumahan misalnya. Nah, otomatis ini kan tidak bisa terlaksana, izin tidak bisa keluar. Artinya, ini juga butuh keterlibatan pemerintah. Sama dengan yang bisnis internasional. Kalau ada satu negara yang mengizinkan praktek perdagangan yang sifatnya menjual barang-barang seperti kulit, ya misalnya kulit hewan, kita membuat tas dari kulit hewan misalnya. Nah, itu ada negara yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Nah, disinilah ada yang dimaksud benar salah menurut versi masing-masing negara. Karena apa? Yang menentukan itu adalah pemerintah dan juga mungkin perhatian publik. Bisa jadi warganya memang lebih concern atau pecinta binatang. Misal artinya tidak boleh produk-produk yang berbasis hewan atau animal testing termasuk produk skincare kan ada yang animal testing ini ya digunakan sebagai uji coba labnya ya hewan sehingga produk-produk tersebut juga dipantau ketat oleh pemerintah di negara tersebut sehingga tidak bisa sembarangan ya teman-teman masuk. Karena sekarang lagi tren untuk membuat perusahaan skincare kan. Nah, karena untuk mengetes itu butuh uji lab gitu kan. Uji lab ini kebanyakan menggunakan tikus yang warnanya putih ya untuk uji lab. Nah, ini untuk di beberapa negara mereka menghendaki tidak menggunakan hewan untuk tes beberapa produk. Lalu kita lanjutkan, setiap keputusan bisnis itu punya nilai selain benar salah itu ada etis tidak etis. Jadi ada label atau bagaimana kita bisa menjuluki bahwa aturan yang akan diterapkan di negara tersebut benar salah, etis tidak etis, enggak legal tidak legal. Karena ada beberapa negara yang memperbolehkan penjualan senjata api misalnya di daerah Amerika Utara, Amerika, tapi di Inggris tidak boleh ya, di daratan Eropa tidak boleh, Asia juga tidak boleh. Kalau di Eropa dianggap ilegal, belum tentu di Amerika dianggap ilegal, bisa jadi legal. Nah, ini yang dimaksud dengan etis tidak etis, ilegal tidak ilegal, begitu. Lalu reputasi perusahaan atau yang disebut dengan nama baik atau merek atau brand di perusahaan tersebut bisa saja menjadi tidak baik karena kesalahan-kesalahan yang memang tidak diikuti karena tidak mengikuti aturan di negara tersebut atas status nilai yang memang diminta oleh pemerintah gitu ya atau karena karyawan-karyawannya yang bekerja tersebut akhirnya terkena dampak teman-teman jadi harus mengikuti aturan yang berlaku di negara tersebut karena ada beberapa negara yang punya custom atau aturan jual beli yang bertanggung jawab atas etika. Kalau menurut Peter Schwartz, seorang co-founder dari Global Business Network, teman-teman, di sini ada buku yang berjudul When Good Companies Do Bad Things. Artinya ketika perusahaan ini punya reputasi bagus, gitu ya, seperti Nike, misalnya, atau Toyota, dan sebagainya ya.
Nah, ini bisa saja mereka melakukan hal-hal yang buruk atau hal-hal yang tidak baik ya kepada masyarakat. Misalnya saja tiba-tiba mengeluarkan produk baru, di mana produk ini ternyata kontroversial, entah karena bahannya, entah karena menggunakan simbol-simbol tertentu misalnya, gitu ya. Kan dunia ini semakin hari semakin sensitif ya, bahwa di mana setiap bisnis itu butuh pemahaman tentang cara menyelesaikan tugas dan menciptakan sesuatu. Maksud kita ingin kreatif, tetapi mungkin dipandang atau dipahami oleh beberapa kalangan jadi kurang baik, misalnya seperti itu. Nah, bisnis juga memerlukan pemahaman tentang bagaimana orang-orang di dalamnya itu bersatu, kompak dalam mengeluarkan ide atau kita sebut dengan integritas, begitu ya. Ada juga sifat-sifat yang dimiliki oleh perusahaan itu harus sifat yang jujur, juga beretika, juga tidak mengkompromikan nilai. Ini maksudnya ketika memang tidak diperbolehkan untuk menjual barang ilegal, ya kita harus mengikuti. Ilegal tidak ilegal, saya tekankan kembali lagi perusahaan, bagaimana negara tersebut punya aturan ya. Kita ikuti saja. Misalnya saja seperti ini. Waktu itu Indomie atau dari PT Indofood ya mengekspor Indomie goreng. Indomie goreng itu kan termasuk salah satu mie instan yang terkenal dan juga mie instan yang katanya ranking satu ya terenak di dunia mengalahkan Nongsin Ramyeon dan juga dari Amerika ya. Jadi dia yang nomor satu. Tetapi beberapa waktu lalu ya di daratan Cina, Taiwan, dan Hong Kong karena kan diekspor sampai ke seluruh dunia bahkan ke Asia Timur ya itu ditemukan salah satu lab ya ada satu negara yang menguji karena punya etika bahwa tidak boleh makanan-makanan instan itu mengandung bahan tertentu. Nah, yang tidak diperbolehkan di Taiwan itu ketika Indomie masuk bahannya berupa bahan dengan ini ya, label kimia ya, nama-nama istilah kimia. Nah, kebetulan label nama kimia tersebut ada di Indomie dan kalau dijelaskan kembali bahwa label bahan kimia yang ada di Indomie itu berupa bahan untuk campuran tekstil, katanya seperti itu. Nah, ini makanya rasanya yang ditimbulkan gurih gitu ya, gurih yang berlebihan. Sehingga di Taiwan itu Indomie di-ban atau tiba-tiba tidak boleh dipajang di rak toko di Taiwan ya untuk Indofood, untuk yang Indomie. Nah, ini yang dimaksud dengan aturan atau etis tidak etis dari versi setiap negara itu sendiri. Sehingga ini bisa dikategorikan kepercayaan individu atau kepercayaan pembuat kebijakan. Apakah mereka ini benar atau tidak. Jadi kembali ke pembuat kebijakan di negara ketika kita ingin menjual barang tersebut ya di negara tujuan. Jadi hati-hati karena ada banyak sekali aturan seperti ini. Bahkan ada lagi yang selain Indomie ya, yang bahan tertentu tidak boleh ada di makanan instan. Kalau di Indonesia itu tidak ada aturan itu tidak masalah, tapi di Taiwan itu tidak boleh. Karena apa? Karena budaya di Taiwan, Cina, Hong Kong, Jepang ya. Mereka ini adalah orang-orang atau masyarakat yang makanannya hambar. Makanannya itu plain, tawar. Setiap hari masyarakat di sana ketika mengolah makanan itu menggunakan rebus ya, makanan direbus ya, diuap. Ini mereka makan sayur rebus gitu kan. Daging itu yang dikukus gitu ya, model-modelnya tuh makanan yang tidak ada rasanya dan mereka memang pemuja umami ya. Jadi makanan dengan keluar sari dari makanan itu sendiri. Jadi rasa enak itu memang dari bahan makanan itu sendiri gitu. Oke, jadi itulah kenapa mungkin beberapa makanan di Indonesia tidak bisa masuk ya makanan instan. Tidak hanya Indomie, mungkin ada yang lain juga gitu. Lalu ada selain itu adalah pernah ada kasus perilaku yang dianggap tidak sesuai perilaku dari ini ya perdagangannya sendiri ya produknya. Misalnya adalah nikotin. Jadi rokok yang dikandung ada kandungan rokok gitu ya disebut dengan nikotin
Untuk di negara Eropa itu ada kadar maksimal yang boleh di dicampur bahannya di rokok ya, sekitar sekian persen, mungkin tidak lebih dari 5% ya. Di Indonesia kan lebih dari 5% nikotin yang ada di rokok Indonesia. Nah, sehingga rokok Indonesia tidak bisa masuk ke negara-negara dengan aturan nikotin kandungannya tidak ber 5% seperti Eropa itu kan, nikotinnya harus di bawah 5%. Kalau di Afrika mungkin masih bisa masuk. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman, perilaku etis tidak etis dari versi masing-masing setiap negara. Kenapa dikatakan tidak etis? Karena mungkin norma sosial di sana tidak bisa masuk dengan norma sosial yang kita miliki di Indonesia. Karena produk yang dihasilkan dari perusahaan negara asal itu kan berdasarkan dari budaya orang-orang masyarakat umum negara asal. Nah, artinya ketika kita jual beli barang, ini artinya ada pertukaran budaya sebetulnya, pertukaran lintas budaya. Ketika budaya di sana tidak masuk dengan produk dari budaya sini, ya otomatis tidak bisa masuk, teman-teman. Nah, inilah perlunya kita belajar tentang etika, lintas budaya, karena untuk jual beli seperti ini supaya kita pahami kembali. Lalu nilai-nilai seseorang itu juga akan mempengaruhi etika. Jadi nilai-nilai itu tadi ya, misal orang Taiwan lebih suka makanan yang sifatnya dikukus, tidak pernah digoreng ya. Jarang mereka punya stok minyak goreng karena buat mereka deep frying atau digoreng yang terlalu lama, minyaknya banyak, itu dianggap kurang sehat. Nah, itu sudah menjadi hal yang umum di negara-negara Asia Timur gitu. Makanya mungkin mereka umurnya panjang-panjang gitu ya. Makanannya seperti rebus-rebusan, tofu, tahu ya. Awalnya ada cerita seorang ini ya, TKW, tenaga kerja wanita, tenaga kerja Indonesia itu dari daerah Jember, Jawa Timur. Dia menjadi asisten rumah tangga di salah satu keluarga orang kaya di Hong Kong ya. Nah, mereka ini setiap hari masaknya memang pakai rebus, begitu tidak pernah digoreng. Dan mau tidak mau, ibu-ibu yang TKW ini kan ikut makanan yang di rumah tersebut, tidak bisa menggoreng sendiri, tidak bisa masak semaunya sendiri ya. Jadi bahan makanan apa yang tersedia, yaitu yang dimakan. Sehingga awalnya tidak bisa makan, tidak doyan ya, tidak mau makan karena kok tidak ada rasanya. Kita terbiasa dengan sesuatu yang dengan MSG tinggi, dengan yang gurih, dengan yang asin, ada rasanya, dengan garam. Sedangkan mereka satu keluarga itu makanannya hambar semua. Awalnya 1 minggu tidak betah ya, tidak bisa makan ya makanan rumah, tuan rumah itu. Suatu saat di minggu kedua mulai terbiasa, teman-teman mulai terbiasa dan akhirnya rasanya itu jadi enak gitu, jadi terbiasa. Lama-lama sudah terbiasa dengan makanan yang direbus. Di tahun-tahun berikutnya jadi asisten rumah tangga di keluarga di Hong Kong sudah biasa begitu. Begitu pulang ke Indonesia kaget gitu. Kok rasanya asin banget gitu kan. Terus tiba-tiba dia kepalanya pusing. Jadi ketika orang-orang ini sudah terbiasa tidak pakai MSG, micin gitu ya, sebangsa penyedap, ketika kena penyedap sedikit itu badannya bisa gemeteran ya, bisa tremor, bisa gempa bumi dan pusing gitu kan. Nah, ini adalah budaya yang dimana menjadi norma sosial umum masyarakat setempat karena mungkin tidak terbiasa atau memang tidak menggunakan ini ya, penyedap rasa. Nah, di Indonesia terkenal dengan yang penyuka penyedap rasa tambahan untuk makanannya. Nah, ini akan menempatkan beberapa keputusan-keputusan strategis atas produk, teman-teman. Oke, jadi perlu diperhatikan kembali. Ada sih contoh-contoh lain yang seperti ini ya, nanti saya akan berikan. Sehingga setiap individu itu punya sistem kepercayaan ya. Itu individu yang dalam artian pemilik bisnis ya. Awalnya masyarakat, lalu dia bikin bisnis, akhirnya menjadi budaya dan menjadi sebuah aturan umum yang memang harus diikuti oleh pedagang dari negara yang bekerja sama. Sehingga konteksnya ini nanti kecenderungannya punya kesamaan karena satu individu berkumpul satu keluarga jadi masyarakat sehingga jadi bisnis itu punya kecenderungan perilaku yang sama, perilaku makan tidak menggunakan penyedap rasa, perilaku makan yang apa namanya hambar, lalu perilaku dengan merokok tapi dengan nikotin rendah gitu ya. Atau apalagi perilaku yang tidak makan nasi karena mereka kan di belahan dunia ini ada yang budayanya
kenyangnya itu dengan kentang gitu, ada yang kenyang dengan roti, kenyang dengan beef ya, dengan daging saja dan kentang itu di Eropa, sehingga nasi di sana mahal gitu teman. Mencari nasi di Eropa tuh sangat mahal gitu ya. Mungkin kita bisa beli nasi goreng di sini murah 10.000 20.000. Kalau di Australia bisa 200.000 satu porsi karena nasi tidak ada gitu kan. Sehingga kita mau membuka restoran di sana harganya harus menyesuaikan bahan baku yang ada di sana. Nah, ini yang dimaksud dengan generalisasi dalam etika. Karena di sana seperti apa, kebiasaannya bagaimana, nilainya seperti apa, ya ini akan menjadi acuan sebuah perusahaan yang nantinya akan ingin berjualan ke negara-negara lain. Nah, nilai itu berasal dari mana? Kenapa sih mereka kok tiba-tiba ada yang tidak suka makanan asin-asin, ada yang suka hambar gitu ya? Nah, rata-rata ini karena disebabkan atau background dari usia, dari waktu, pendidikan, juga status juga keluarga, terutama keluarga, pendidikan, dan juga masyarakat ya. Lalu ada juga usia, ada yang makin lama makin tua, mereka hanya makan makanan yang spesialis ubi-ubian itu, umbi-umbian, ada yang seperti itu. Nah, sehingga ada satu negara tuh isinya banyakkan orang tua-tua ya, seperti Jepang itu kebanyakan warga yang usia tua lebih banyak ya daripada warga yang usia muda. Jadi lebih banyak orang tua dibanding anak mudanya, sehingga mereka ini kebanyakan makan makanan yang rebus. Jadi kalau mau jualan seperti Indomie mungkin nggak terlalu laris ya di Jepang karena mereka lebih suka makanan yang direbus. Oke, untuk anggota suatu budaya kalau melihat perilaku tidak etis ini mungkin di satu sisi dapat melihatnya masuk akal tidak masuk akal. Nah, untuk penggunaan MSG di negara Asia Timur itu sesuatu yang mungkin dianggap tidak etis ya teman-teman. Tetapi buat mereka itu adalah hal yang masuk akal gitu kan. Nah, yang ingin ditekankan sendiri adalah setiap individu itu punya nilai yang berbeda ya, punya perilaku standar yang berbeda. Misalnya saja mereka perilakunya itu bangunnya siang. Biasanya orang-orang Eropa itu bangunnya siang. Bangun jam 10, jam 12 itu mereka baru bangun teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya usaha travel, tourism gitu ya, jasa pariwisata gitu ya. Misal di Kupang mau buka jasa pariwisata, teman-teman harus tahu bahwa budaya mereka ini biasanya bangunnya siang karena terbiasa dengan jam di mana malam hari itu mereka masih terang ya, karena di beberapa negara Eropa kan yang dekat dengan kutub utara jam 9 malam itu masih terang teman-teman. Tetapi terkadang mereka masih kerja, masih bekerja gitu ya. Nah, itu jam 12 atau jam 1 pagi baru pulang. Sehingga mungkin jam 10 paginya, besok jam 12 siang baru mereka bangun. Itu baru mulai beraktivitas. Ya, kecenderungannya seperti itu. Karena memang ada daerah di belahan dunia ini yang siangnya lebih panjang. Tetapi itu kita hitungnya malam begitu ya. Sudah gelap aslinya, tapi di sana masih terang benderang. Nah, ini akan mempengaruhi kerja. Mereka punya pola kerja seperti itu, teman-teman ya. Nah, organisasi sendiri itu juga punya yang namanya aturan, tapi yang memang benar-benar mengaitkan dengan lingkungan itu harus diputuskan bersama oleh pimpinan perusahaan, oleh manajer ya. Ada aturan di mana aturannya nanti dibentuk oleh manajer. Nah, manajer ini kan sebuah sosok individu yang punya nilai, yang punya perilaku standar gitu ya. Ingin seperti apa sih produk saya ini dan saya memandang negara tujuan produk ini seperti apa. Nah, bagaimana dengan lintas budaya? Bagaimana tadi dengan yang berkaitan dengan negara lain? Nah, ini tadi kita harus lihat ya konteksnya seperti apa sih memperlakukan karyawan. Nah, ini yang kita maksud adalah sebuah organisme yang sudah dalam bentuk institusi bisnis. Karena nanti misalnya saja ketika kalian bekerja dengan perusahaan asing, di sini kan kalian akan diperlakukan berbeda dengan perusahaan yang di Indonesia karena kan mereka punya standar nilai berbeda tuh ya, misalnya perusahaan asing di Indonesia itu ada Unilever gitu ya, kalau Indofood punya Indonesia ya, lalu apalagi yang P&G ya, Procter and Gamble, Google Indonesia itu juga punya asing ya. Nah, ini otomatis budaya untuk bekerjanya berbeda. Bisa saja mereka masuk kerja itu tidak harus jam 7, tetapi yang penting proyek diselesaikan, bisa presensi, presensinya bisa online misalnya, lalu tiba-tiba mereka harus bisa presentasi dimanapun mereka
sedang mengerjakan tugas. Nah, ada budaya yang seperti itu karena kita akan melihat bagaimana organisasi memperlakukan karyawan, bagaimana mereka istilahnya bergerak untuk sebagai agen ekonomi di negara-negara di dunia. Bagaimana memperlakukan karyawan ini bisa dilihat ya teman-teman, seperti perekrutan, bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka diberikan pelatihan, ya kondisi kerja itu termasuk jam masuk kerja, pulang kerja, promosi seperti apa, lalu apakah diberikan ruang privasi ketika membutuhkan konsultasi dari pekerjaan ya. Bagaimana menghormati karyawan seperti itu. Juga gaji ya, mungkin berbeda. Ada yang digajinya walaupun itu perusahaan di Indonesia ada yang bentuk euro, tapi dengan kurs euro itu ada yang dirupiahkan. Jadi kembali lagi seperti apa perilaku mereka. Lalu perusahaan ini juga perlu mengenali walaupun kita misalnya katakanlah Unilever di Indonesia, otomatis kan itu perusahaan asing ya dari Eropa. Nah, mereka ini perlu mengenali norma atau aturan yang ada di Indonesia, teman-teman, ya, bagaimana memperlakukan karyawan. Karena misal ada aturan di negara Indonesia itu tentang UMR. UMR karena memang pabriknya di Jakarta, UMR Jakarta seberapa itu harus diikuti oleh Unilever yang ada di Jakarta. Tetapi juga harus siap juga ya dengan aturan yang ada di luar negeri. Kalau misalnya di luar negeri Unilever seluruh dunia itu UMR-nya 5 juta, berarti dia bisa memberlakukan dia punya aturan UMR karena UMR Jakarta misal 3 juta sudah terpenuhi otomatis dia memberlakukan yang internasional. Intinya aturan di Indonesia sudah bisa masuk jadi dia bisa memberlakukan yang versi di internasional secara general begitu. Tapi kalau misalnya internasionalnya eh, berlawanan dengan yang di Indonesia otomatis tidak bisa teman-teman. Nanti perlu ada banding ya. Banding ini nanti harus dibicarakan dengan pembuat otoritas atau pembuat aturan yang ada di pemerintah. Lalu pertimbangan lainnya ada pertimbangan yang dilema, di mana nanti melibatkan outsourcing. Nah, outsourcing ini adalah pegawai pegawai yang sifatnya harus diletakkan di luar negeri. Jadi outsourcing ini adalah kita mendapatkan pegawai itu dari pihak yang lain ya. Kita tidak merekrut sendiri, tetapi ada penyedia karyawan, perusahaan penyedia karyawan, itu kita direkrutkan begitu ya. Kita memilih perusahaan di mana dia nanti tiba-tiba membawa karyawan untuk kita begitu, karena mereka yang merekrutkan gitu. Istilahnya mereka yang seleksi, kita tinggal menerima. Jadi ini disebut dengan perusahaan outsourcing. Sehingga gajinya kita tidak wajib ya perusahaan Unilever misalnya outsource punya outsource gitu. Nanti karyawannya tidak rekrut dari Unilever teman-teman, tetapi dari salah satu perusahaan lain yang bekerja sama dengan Unilever. Nanti kalau misal digaji, tentu saja yang menggaji bukan Unilever, tetapi perusahaan yang merekrutkan tadi. Nah, ini bisa jadi outsourcing ini diberlakukan di luar negeri. Misal saja teman-teman ingin bekerja di Unilever yang ada di Singapura. Nah, otomatis teman-teman kan berarti harus ke luar negeri begitu. Nah, di sini bisa jadi ada perusahaan outsourcing yang akan membawakan teman-teman ke sana. Berarti kalian diseleksi di sini bukan dari Unilever, tapi dari perusahaan penyedia karyawan gitu untuk ditempatkan di seluruh dunia perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Nah, ini artinya outsourcing. Nah, outsourcing ini sangat dilema, teman-teman. Kenapa dilema? Karena dia bukan perusahaan langsung, melainkan perusahaan penyedia tenaga kerja saja. Jadi seperti agen gitu. Nah, ini yang kadang susah untuk dicek oleh kita-kita yang fresh graduate atau pegawai-pegawai baru karena mereka ini menampilkan apa namanya lowongan kerja itu dengan label perusahaan tersebut, label besar dari perusahaan, misalnya aja Google Indonesia. Nah, Anda harus lihat yang memberikan info tersebut benar-benar dari Google atau dari PT yang lain. Kalau dari PT yang lain itu berarti perusahaan agen, perusahaan penampung tenaga kerja, lalu dia menyalurkannya ke Google. Nah, kalau seperti ini, Anda akan digajinya bukan standar Google, tapi standar dari perusahaan penyedia tersebut. Biasanya potongannya nanti banyak sekali gitu ya, teman-teman.
Sorry, yang menggaji adalah perusahaan tujuan yang ditempatkan. Misalnya saja kita di Google digaji 8 juta atau 4 juta. Tetapi nanti untuk outsourcing Anda akan dikurangi atau dipotong teman-teman. Jadi mungkin karena Anda mengikuti agen, otomatis Anda dipotong begitu ya. Jadi tinggal 2 juta atau hanya 4 juta rupiah kalau memang 8 juta. Rata-rata perusahaan outsourcing ini gajinya nanti dibagi dua dengan perusahaan outsourcing. Jadi teman-teman hati-hati sekali ketika Anda tiba-tiba mencari pekerjaan atau ketika besok jadi pebisnis, Anda harus perhatikan hal ini ya. Karena banyak sekali perusahaan outsourcing, teman-teman. Lalu bagaimana karyawan memperlakukan organisasi? Ini juga merupakan isu yang etis berhubungan dengan karyawan tersebut memperlakukan bagaimana menggaji ya. Tadi komponennya memperlakukan itu banyak dalam tanda kutip memperlakukan ini bisa dari memberikan upah, memberikan pelatihan, mempromosikan gitu ya, memberikan ruang privasi ketika mereka membutuhkan konseling atas hasil pekerjaan dan sebagainya, menghormati karyawan, misalnya terjadi kesalahan, itu tidak memarahi di depan karyawan yang lain ya, jadi tetap kita berikan pengertian seperti apa yang benar, itu ada cara memberikan dan menghargai yang merespek karyawan. Lalu isu etis yang utama ini meliputi konflik. Konflik ini bisa jadi kedua karyawan itu punya tujuan yang berbeda atau kita punya visi yang berbeda dengan perusahaan. Lalu ada juga kerahasiaan, juga termasuk kejujuran. Rahasia ini termasuk data-data pribadi karyawan itu tidak bisa di-share, tidak bisa seenaknya dipakai oleh perusahaan walaupun kita ikut di perusahaan tersebut ya. Ini juga termasuk hal yang etis meliputi KTP, data diri, bagaimana alamat ya, rumah tempat tinggal itu dijaga baik oleh perusahaan, teman-teman. Nah, ini bagaimana dengan agen ekonomi? Agen ekonomi di sini masing-masing pihak itu tentu saja dalam berbisnis punya hal-hal yang mereka standarkan begitu. Ada juga pihak yang ingin dapat keuntungan, tapi di satu sisi dengan dia untung dia merugikan pihak lain. Itu banyak sekali kalau sudah sifatnya internasional ya. Atau sebagai agen ekonomi ada dua perusahaan bekerja sama. Kalau kita mau untung besar, kita merugikan satu satu pihak tersebut. Biasanya ini yang berkaitan dengan manufaktur, teman-teman. Seperti yang dilakukan perusahaan berlian ya dan juga arloji yang dari Eropa itu biasanya mereka sangat merusak alam dan juga menggunakan tenaga murah dari Afrika. Nah, otomatis ini kan merugikan devisa negara tersebut ya, negara yang membutuhkan negara Afrika misalnya. Nah, ini otomatis merugikan teman-teman. Tetapi di satu sisi kita jadi untung sekali yang pemilik asli yang arloji atau jam tangan tersebut. Lalu yang perlu dijelaskan kembali soal etika itu adalah penerapan dari masing-masing bisnis karena masing-masing berbeda ya. Ada misalnya mereka membuat charity untuk barang-barang tertentu, ada juga didonasikan untuk keuntungan sekian persen dari yang sudah laku misalnya. Lalu bagaimana mengelola perilaku etis di lintas perbatasan? Nah, lintas perbatasan ini adalah sebuah kawasan di negara yang memang dia bersinggungan dengan negara lain. Nah, otomatis ini agak kita punya bayangan adalah negara yang satu benua itu negaranya saling berdempetan ya, berdekatan. Karena kita kebiasaan sendiri berdiri sebagai satu negara dengan kawasan yang dibatasi oleh laut ya. Jadi mungkin kita tidak terbiasa dengan batasan negara lain ya. Kalau warga negara lain seperti Eropa dan Amerika misalnya, Amerika juga tidak terlalu sih Eropa. Eropa itu sudah terbiasa dengan singgungan perbatasan daratan negara lain. Itu berbeda budayanya. Kita sudah terbiasa sendiri di tengah laut, tidak pernah bersinggungan, itu beda dengan orang yang sering bersinggungan. Nah, ini yang dimaksud dengan kode-kode etiknya ada masing-masing ya. Biasanya lebih toleransi sih dan lebih privasi ya teman-teman karena mungkin yang di daerah dengan dekat perbatasan negara daratan itu mereka saling menghormati batasan masing-masing karena saking dekatnya ya otomatis perlu ada batasan sedangkan kita semakin jauhnya kita biasanya tidak ada batasan karena sudah biasa hidup bebas begitu ya di alam lepas di tengah laut apalagi kita kiri kanan itu batasnya laut lepas ya makanya kita bebas sekali seperti negara bebas banget ya
Sedangkan kita nanti kalau di Jepang itu berdempet-dempetan, di Hong Kong berdempet-dempetan, begitu di Eropa dempet-dempetan. Jadi saling berdempet ini berdampak pada keputusan-keputusan bisnis ya, yang berkaitan dengan etika. Misalnya tidak bisa menjual sesuatu yang menimbulkan keributan dan sebagainya. Pedoman dan kode etik merupakan standar atau aturan ditetapkan suatu bisnis. Memang ada kode etik atau aturan ya, teman-teman. Misalnya ada entitas yang mengakuisisi. Artinya ini ada perusahaan yang mengambil alih perusahaan lain. Apa yang terjadi dengan Tesla dan X ya. Tesla dan Twitter itu kan juga seperti ini. Jadi awalnya Twitter lalu diakuisisi oleh ini ya Elon Musk sehingga menjadi X. Nah, ini adalah cara mengakuisisi. Nah, ketika mengakuisisi atau mengambil perusahaan lain dan menjadi perusahaan baru, itu ada aturannya yang harus diikuti bersama. Ya, mereka harus menetapkan standar mana yang harus diterapkan, mana yang tidak boleh dilakukan kembali. Nah, seperti itu kira-kira. Lalu pelatihan etika, seperti apa sih pelatihan etika yang dimaksud? Pelatihan etika ini bisa saja kita harus belajar tentang aturan kode etik internasional, sehingga ini perlu ada edukasi atau pemberian informasi lebih dalam, karena kalau tidak, nanti bisa terjadi dilema ya. Dilema itu sesuatu yang menurut kita seharusnya tidak terjadi, malah terjadi. Ya, misalnya aja kita harus mengekspor rokok, misal cerutu ya, di Temanggung ya, di daerah Jawa Tengah, itu kan penghasil tembakau ya di Gunung Slamet. Jadi lereng gunungnya itu digunakan untuk menanam tembakau, sehingga tembakau dari Temanggung itu juga diekspor sehingga tidak hanya dijual sebagai rokok, ada yang dijual sebagai cerutu. Cerutu itu rokok yang besar itu ya, yang apa namanya kulitnya dari ini ya, yang berwarna coklat besar. Nah, lawannya atau kompetitornya itu adalah cerutu dari Kuba, cerutu dari Amerika, sedangkan cerutu Temanggung itu juga ada, teman-teman. Dan wadahnya khusus ya, ini wadahnya dari kayu, tidak dari kertas. Nah, ini ada salah satu kasus dilemanya. Cerutu Indonesia harusnya bisa bersaing dengan cerutu asing, tetapi karena bersentuhan dengan kadar nikotin seluruh dunia tidak boleh lebih dari 5%, Indonesia susah untuk bisa memasarkan. Sehingga ini terjadi sebuah dilema begitu ya. Nah, inilah yang perlu dipahami oleh pengrajin-pengrajin cerutu yang ada di Temanggung, sehingga harus tahu tentang etika, edukasi, aturan tentang pembuatan cerutu supaya bisa bersaing di internasional. Ada aturan yang harus diikuti, sehingga mungkin nanti mengurangi bahan tembakaunya supaya tidak 5% begitu, teman-teman. Karena kan mereka mungkin tidak mengerti ya bagaimana cara mengurangi kadar nikotin, karena taunya jadi produk, tapi mereka punya alat canggih di negara tujuan itu untuk mengukur kadar nikotin. Itu ya. Nah, ini yang perlu diberikan pelatihan tentang etika-etika dan juga kode-kode etik yang lain. Nah, seperti apa praktik organisasi dan budaya perusahaan? Nah, budaya perusahaan ini yang dimaksud adalah nilai-nilai di perusahaan. Misalnya, bagaimana mereka memberikan pelatihan, memecat orang, merekrut, bagaimana mereka memelihara karyawan, ya, memperlakukan ketika rapat, keseharian bekerja, makan siang, ada gathering atau tidak, ada liburan bersama atau tidak, ada rapat di luar kantor atau tidak. Ini adalah budaya perusahaan. Bagaimana mereka menegur, memberikan deadline, seperti apa mereka mempressure, menekan kita dalam deadline. Ini adalah cara-cara kerja bagaimana perusahaan itu memperlakukan karyawan. Nah, setiap perusahaan itu berbeda gitu ya. Bagaimana pelaku bisnis ini bisa menonjolkan persaingan bisnisnya dalam praktek budaya perusahaan sebetulnya. Semakin fleksibel, biasanya ini akan semakin diminati oleh karyawan-karyawan dari berbagai negara, teman-teman. Nah, di sini kita bisa menunjukkan budaya tersebut nanti baik atau tidak. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu seperti apa nih tanggung jawab yang sifatnya untuk masyarakat sekitar perusahaan atau sekitar pabrik gitu ya. Tanggung jawab sosial terutama. Kenapa disebut sosial? Sosial di sini adalah masyarakat. Nah, lintas budaya di sini masyarakat
negara tujuan atau negara asing yang kita ajak kerjasama. Nah, disebut dengan CSR atau Corporate Social Responsibility, tanggung jawab perusahaan yang bersifat sosial. Di sini adalah untuk melindungi masyarakat, teman-teman tujuannya ya, di mana fungsinya mencapai tujuan sebuah entitas dan pengambilan strategi keputusan mereka. Karena kan setiap warga masyarakat punya norma yang ingin juga dihormati dan sebagainya. Nah, di sini ada tiga tujuan. Yang pertama, misi ekonomi. Kedua, menjaga lingkungan bisnis setempat. Karena kita tidak mau kan terjadi kericuhan atau mungkin protes gitu ya. Sama yang terjadi di Walt Disney ketika Walt Disney Paris ya. Jadi Walt Disney itu kan perusahaan animasi terbesar yang ada di Amerika Serikat, sehingga punya ide mereka untuk memperbesar profit dengan cara mendirikan taman bermain gitu. Awalnya mereka hanya berani di Anaheim ya, Anaheim di California. Pertama buka itu di Amerika sendiri. Lalu berikutnya buka lagi ya di salah satu negara bagian di Amerika. Lalu suatu saat direktur-direktur ini ingin mencoba ekspansi Walt Disney Studio dan juga Disneyland ke negara lain gitu, ke selain Amerika. Mereka akhirnya mengekspansi ke negara Asia. Yang pertama yaitu di Tokyo, sehingga terbentuklah Tokyo Disneyland. Nah, di Tokyo Disneyland ini sangat ramai, antusiasmenya tinggi teman-teman ya. Antusiasmenya tinggi, lalu profitnya besar, dikatakan berhasil ya Walt Disney untuk membuka studio bermain, taman bermain pertama di Asia, dikatakan sukses. Lalu mereka beralih untuk membuka lagi satu di Eropa, karena dia dari Amerika ya, di Asia sudah sukses, ingin membuka taman bermain Disneyland di Paris. Sehingga Disneyland Paris saat itu diusahakan untuk dibuka. Tetapi terjadi kendala besar, tidak seperti pembukaan di Tokyo sukses. Nah, yang terjadi di Paris ini ada kendala terkait dengan etika setempat, teman-teman, kode etik. Karena beberapa tokoh gitu ya, karakter mungkin dikatakan kurang pas untuk masyarakat di Paris. Sehingga para investornya kurang menyetujui gitu ya. Tetapi akhirnya setelah 1 tahun berhasil teman-teman, berhasil untuk membuka Disneyland yang ada di Paris. Berikutnya mereka akhirnya ingin membuka lagi setelah sukses di Tokyo, Paris juga sukses walaupun berat awal pembukanya. Lalu mereka ingin membuka satu di Asia, Asia Tengah. Mereka membuka Disneyland di Shanghai. Ya, dibuka di Shanghai, di Hong Kong dulu, Hong Kong Disneyland oke, lalu di Shanghai. Nah, Shanghai Disneyland ini cukup alot juga, cukup susah seperti yang di Paris. Karena apa? Ada etika yang berbeda ketika Disneyland ini muncul di Shanghai. Shanghai ini kan negara Cina, daratan Cina. Tampak asing dengan tokoh-tokoh seperti Mickey Mouse itu ya. Terus Toy Story itu kan buat mereka terlalu barat sekali. Sedangkan Cina itu kan negara dengan budaya tirai bambu. Mereka tidak terlalu punya akses untuk ke luar negeri gitu ya. Tidak terlalu punya akses dengan tokoh-tokoh luar negeri. Mereka lebih suka dengan tokoh dari negara Cina sendiri. Sehingga akhirnya Walt Disney ini memutar otak untuk membuat teman bermain Disneyland Shanghai itu menggunakan dekorasi Cina, ada naga, ada bunga, ya kembang api. Lalu Mickey Mouse-nya menggunakan baju Cina gitu ya. Tokoh-tokohnya itu menggunakan baju Cina, bahkan ada karakter-karakter Cina itu juga dimasukkan dan beberapa artis pengisinya itu memang artis-artis Cina yang terkenal. Sehingga ini bisa masuk teman-teman. Nah, itu kurang lebih ya kode etik atau aturan yang memang harus diikuti ya. Ini yang disebut dengan melindungi dan menjalankan bisnis yang berorientasi lingkungan itu tidak menghilangkan budaya setempat di mana bisnis itu berdiri, teman-teman. Itu juga menjadi tanggung jawab sosial yang sifatnya adalah imaterial ya, juga melindungi budaya setempat. Lalu berikutnya ada mengangkat kesejahteraan umum. Bagaimana karyawan di Cina itu yang di dekat Disneyland Shanghai juga menjadi
karyawan yang direkrut begitu ya. Sehingga perekrutannya adalah orang-orang setempat, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Saya bisa memberikan contohnya. Apabila ada yang ingin bertanya, boleh ya, teman-teman. Boleh raise hand atau nama dan NIM di kolom chat. Silakan nanti yang bertanya mendapatkan poin terkait dengan tanggung jawab sosial. Oke, nah ini bagaimana mengelola tanggung jawab sosial kita kalau kita punya bisnis yang sifatnya internasional. Yang pertama, kita tidak menghalangi ya untuk permasalahan sosial. Misalnya kita di demo nih oleh masyarakat gitu ya. Waktu itu kan sempat ada demo pembukaan Disneyland Paris kan juga di demo ya. Lalu Disneyland yang Hong Kong enggak sih, cuman Shanghai ya sempat di demo. Ini apa gitu mau hampir ditutup. Ternyata mereka kurang familiar dengan tokoh-tokoh yang disajikan di situ. Oke, lalu mereka juga mungkin beberapa kali membuat acara charity, donasi begitu ya untuk warga setempat yang orang tua-tua gitu ya, warga-warga lansia seperti itu. Lalu yang kedua ada sifat atau sikap defensif. Defensif ini adalah organisasi harus mengikuti aturan, tapi tidak boleh over ya dari aturan, karena ada saja yang berlebihan terkadang. Lalu akomodatif ini adalah sukarela untuk ikut kegiatan sosial. Terkadang perusahaan ini perlu mempunyai wakilnya ketika negara tersebut ada punya acara gitu ya, mereka ikut sebagai wakil investor di negara tersebut ya. Lalu ada sikap proaktif. Proaktif ini adalah apabila ada warga masyarakat seperti terkena bencana, nanti perusahaan tersebut mengeluarkan beberapa ini ya bantuan untuk membantu berkontribusi. Itu kurang lebih seperti itu. Lalu bagaimana mengelola kepatuhan hukum? Karena kalau sudah berdempetan dengan negara lain, kita itu juga berdekatan dengan aturan di negara lain tersebut. Kita harus ikuti ya, karena akan ada aturan antar lintas negara, teman-teman. Lalu ada juga etis tidak etis ya. Karena setiap perbatasan yang daratan itu rawan untuk terjadi eksodus perpindahan warga negara itu sangat rawan sekali. Karena ada aturan setiap negara itu membatasi ya, membatasi jumlah eh, orang yang ingin menjadi warga negaranya. Ya, apalagi perbatasannya dengan negara yang satunya maju, yang satunya berkembang. Nah, ini biasanya sering sekali terjadi perpindahan manusia di sini. Nah, ini kan bisa jadi alasannya ingin bekerja di perusahaan yang maju gitu, tetapi ternyata ini hanya sebagai alasan untuk berpindah warga negara. Oke, lalu ada pemberian filantropis. Filantropis ini sering dilakukan Bill Gates, teman-teman si pemilik Microsoft. Juga waktu itu sering dilakukan oleh siapa namanya Steve Jobs waktu beliau masih hidup. Filantropi ini seperti donasi ya teman-teman. Donasi tapi dengan skala besar. Seperti Mark Zuckerberg juga pemilik Facebook juga melakukan donasi. Donasi ini kan sifatnya hanya sekali memberi. Kalau filantropi itu sudah dalam bentuk badan amal atau perusahaan. Misalnya Facebook punya satu perusahaan filantropi di mana nanti keuntungan Facebook itu dikelola oleh perusahaan filantropi itu lalu nanti sudah ada setiap bulan, setiap tahun punya program untuk mendonasikan secara rutin dan ini ya terjadwal. Itu yang disebut dengan filantropi gitu. Oke, lalu kesesuaian dengan peraturan itu seperti apa? Nah, banyak sekali ya aturan-aturan yang harus diikuti. Jadi untuk menjadi seorang pebisnis internasional itu tidak mudah, teman-teman. Kita selalu dihadang dengan hal-hal baru. Salah satunya adalah sudah selesai dengan penjualan kita yang sudah masuk ke rak toko, nanti masih ada demo di warga setempat, misalnya tidak setuju pabrik kita berdiri, kita lupa bahwa mereka juga perlu diperhatikan. Nah, ini yang dimaksud dengan tanggung jawab gitu ya. Terkadang kita tidak berpikir sampai ke sana. Nah, apa saja dimensi yang informal? Nah, ini perlu sebuah karakter pemimpin yang memahami tentang orang-orang di sekitar perusahaan. Jadi yang namanya bisnis itu kita juga menghidupi dan memperhatikan orang di luar perusahaan, teman-teman. Tidak hanya di dalam, tidak hanya karyawan dan bagaimana fokus mendapat keuntungan saja, tetapi juga kita harus memperhatikan warga sekitar kita yang memang hidup berdampingan dengan perusahaan kita. Ini yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial. Ya, lalu ada dimensi budaya, bagaimana kita nanti memperlakukan karyawan dan bagaimana
kita menanggapi beberapa teguran. Teguran itu misalnya kita diminta tidak menjual produk A karena mungkin ini dianggap melebihi kadar yang diharuskan di negara tersebut, kayak Indomie atau rokok gitu ya. Tuh. Kadang juga waktu kita bikin restoran, kita juga terlambat mengetahuinya padahal kita sudah launching produk ya. Nah, ini biasanya ditegur. Nah, kalau sudah seperti ini, ya kita harus melakukan negosiasi ulang, lalu kita sesuaikan kembali seperti apa sih yang seharusnya. Nah, ini perlu dievaluasi. Bahkan ini perlu diawali di awal sebelum kita membuka bisnis, teman-teman. Aturan-aturan warga setempat, negara tujuan itu yang ingin kita bikin pabrik atau kita ingin kirimkan ekspor kita harus tahu terlebih dahulu ya supaya ketika kita evaluasi nanti tidak sampai memberatkan perusahaan ya karena memang harus ada auditnya kalau memang kita ingin mendonasikan sebagian profit perusahaan pun itu nanti ada laporan keuangan khusus teman-teman untuk hal-hal yang berkaitan dengan CSR bahkan di perusahaan itu ada satu bidang tersendiri untuk bagian CSR gitu ya. Nah, bagaimana dengan etika internasional? Ada banyak usaha ya, teman-teman. Seperti misalnya ini aturan-aturan berkaitan dengan foreign corrupt practice. Jadi jangan sampai perusahaan ini berkorupsi seperti itu, mengambil keuntungan sebesar-besarnya, tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Seharusnya untungnya itu sebagian sekian persen untuk warga, tetapi tidak pernah ada hasilnya untuk warga. Ada yang terkait dengan alien juga ya, tapi ini hanya di Amerika saja, teman-teman. Mungkin ini adalah perusahaan yang berkaitan dengan teknologi dan sebagainya tidak boleh mengusahakan atau mencari-cari yang berkaitan dengan eksperimen terkait dengan luar angkasa atau ekstraterestrial ya. Misalnya aja kita perusahaan telekomunikasi, kita mendirikan di Amerika atau kita mendirikan di Eropa, kita ada praktek-praktek di balik itu ya punya laboratorium ingin berkomunikasi dengan alien misalnya atau dengan makhluk luar angkasa lainnya itu ada aturannya sih itu khusus di negara maju teman-teman karena mereka sendiri sudah melakukan itu, jadi tidak boleh ada negara lain yang melakukan hal tersebut. Berikutnya ada the anti-bribery. Nah, ini juga sama ya, teman-teman, sama-sama yang terkait dengan aturan yang harus diikuti. Juga ada yang terkait dengan kesejahteraan karyawan, labor organization. Jadi, apa yang ada terkait dengan peraturan buruh internasional itu sudah diatur oleh PBB. Oke, tanggung jawab sosial berikutnya, tanggung jawab yang berkaitan dengan kewajiban organisasi yang melindungi warga dari karyawannya, bukan warga di luar ya, sekarang warga di dalam perusahaan ya. Karena orang yang berbisnis internasional itu pemikirannya harus kompleks ya, teman-teman. Bagaimana harus menjaga yang di luar, bagaimana menjaga masyarakat setempat, bagaimana juga harus memahami pendekatan-pendekatan yang berbeda di negara berbeda. Apa nggak pusing ya yang punya McDonald, KFC, apalagi itu yang punya satu perusahaan-perusahaan internasional tuh Starbucks kan pusing ya. Karena hampir setiap negara loh punya dan setiap negara itu punya aturannya masing-masing. Itu yang di Amerika pusing nggak itu yang punya perusahaan utama pusing loh. Kalian aja punya satu aja belum udah pusing. Mereka punya di seluruh dunia kok bisa tidur gitu loh. Herannya itu ya, itu yang membedakan. Karena kan setiap negara aturannya masing-masing. Kalian mau coba aja lihat, ya misalnya menu yang di Indonesia itu pasti beda dengan menu di Malaysia misalnya. KFC saja beda ya. KFC terenak itu KFC yang ada di Indonesia. Kenapa? MSG-nya banyak, lebih gurih, lebih asin, lebih renyah. Karena memang itulah budaya orang Indonesia dan mereka sudah paham. Pernah saya mencoba KFC di Arab Saudi, di Korea juga nggak enak rasanya. Di Singapura juga rasanya nggak ada hambar. Karena Indonesia, apa Asia Timur kan memang budayanya tidak suka MSG. Jadi ketika di Jepang dan di Korea tuh KFC-nya tidak ada rasanya, teman-teman. Rasanya ya ayam kayak direbus gitu sih tapi bentuknya ayam goreng. Sangat enak di Indonesia. Dan paling enak tahu tidak? Paling enak ada di Kupang. Di di kota lain mungkin tidak serenyah di Kupang ya teman. Di Kupang karena mungkin ayamnya diambil dari sini kan. Ayam di sini mungkin beda ya. Ayamnya udah sering kena panas jadi lebih gurih lagi gitu teman-teman. Oke, itu ya kira-kira perbedaan aturan yang ada di perusahaan-perusahaan lain.
Juga termasuk pemberian menu, itu tanggung jawab sosial juga pemberian menu. Bagaimana ada menu-menu yang itu untuk driver, misalnya itu ojek online, itu ya ada menu khusus ya. Kalau di Starbucks itu ada yang mentraktir driver, itu ada menu untuk driver ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, ini memang contoh-contoh yang terjadi di luar negeri ya, perusahaan asing tentang CSR. Ini ya terkait dengan industri tembakau. Tembakau itu rokok ya, ada di Amerika, Afrika, Inggris. Nah, perusahaan tembakau itu memang dilema, teman-teman, tapi untung besar. Nah, ini juga salah satu pebisnis hebat kalau bisa dia punya rokok ya. Makanya seperti bos Jarum, bos gudang garam itu kaya, tetapi kepalanya juga pusing ya. Ada aturan dilematis yang bagaimana mereka bisa melalui itu semua. Karena memang kan aturan dari iklan rokok adalah tidak boleh menampilkan adegan orang-orang merokok. Tetapi masyarakat, audiens, penonton harus tahu itu iklan rokok. Bagaimana coba? Ya, itu aturan di seluruh dunia. Tidak boleh menampilkan gambar adegan orang sedang merokok, tetapi produk Anda adalah produk merokok, produk rokok. Nah, makanya dengan semakin dibatasi malah semakin kreatif ya. Iklan rokok itu salah satu iklan yang kreatif, termasuk perbankan juga ya. Iklannya orang berenang di pantai, iklannya orang wirawiri tidak jelas, padahal itu rokok. Makanya iklan rokok itu membingungkan karena memang tidak boleh ada adegan orang merokok begitu. Dibatasi ya jenisnya sama di Indonesia juga. Tetapi banyak negara yang memang boleh juga sih ada, tapi saya kurang tahu ya negara mana gitu. Nah, ini akhirnya menjadi pembatasan yang ketat ya untuk beberapa industri tembakau, teman-teman ya. Oke, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan terkait dengan industri-industri luar negeri gitu ya, dengan segala aturan-aturannya. Tuh. Oke, ada lagi sih yang pernah, aduh, yang pernah saya perhatikan terkait dengan F&B restoran ya, McDonald's juga. McDonald's di beberapa negara itu kan tidak pakai nasi gitu ya. KFC juga tidak pakai nasi. Nasi itu hanya ada di Asia, terutama Asia Tenggara. Jadi kalau kalian misal jalan-jalan ke Inggris itu, misal suatu saat, atau deket-deket aja deh ke Hong Kong gitu ya, cari KFC tidak ada nasinya teman-teman, ya hanya ada ayam dan kentang saja gitu ya. Oke, silakan yang ingin bertanya, apakah ada, kira-kira ini materinya sudah selesai, jadi saatnya untuk tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, berarti saya melempar pertanyaan saja nanti mungkin ya, satu saja. Oke, silakan, Endang Jelelang. Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya. Nah, di sini saya ingin bertanya terkait uh, bagaimana perusahaan dapat memastikan bahwa produk yang akan mereka ekspor ke luar negeri ini memenuhi standar etis yang negara tujuan tersebut terapkan, dan apa saja dampak yang ditimbulkan dari praktik bisnis yang tidak etis terhadap reputasi perusahaan, dan bagaimana mereka mengatasi hal tersebut. Seperti misalnya tadi Ibu jelaskan PT Indofood yang ditolak di Taiwan itu, Iya, ditolak. ya, apakah berpengaruh kepada kinerja perusahaan dan bagaimana PT Indofood itu mencegah hal tersebut? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Ya, Endang ya. Oke, Kak Endang dan Kak Igriani. Oke, ditahan dulu Kak Igriani Ledo, saya jawab dulu ya. Oke, diresen dulu aja, tidak apa-apa Kak Igriani. Udah Kak Maria. Boleh di resennya tetap dipencet aja tidak apa-apa. Kak Igriani dan Kak Maria. Oke Angelina. Oke deh. Oke ya. Saya jelaskan dulu tadi ya. Yang pertama, bagaimana mengembalikan reputasi ya teman-teman apabila sudah terlanjur menjual Indomie ya Indofood. Saat itu beritanya heboh di tahun berapa ya? 2000 sebelum COVID lah, sebelum COVID ya 2015 kalau tidak salah sampai masuk berita Indonesia bahwa Indomie kena aturan di Taiwan tidak bisa beredar lagi karena
ketahuan lab kesehatannya Kementerian Kesehatan Taiwan mengban Indomie karena ada kandungan apa gitu nama istilahnya apa gitu benzoat apa gitu. Nah, ini kandungan yang adanya atau dipakai untuk tekstil gitu, pewarna tekstil katanya gitu. Nah, kita semua kaget di Indonesia. Waduh, berarti orang Indonesia hebat ya, makan yang aneh-aneh tuh mereka kuat-kuat aja gitu ya. Karena standar kita dan mereka beda kan. Standar mereka sangat healthy lifestyle, sangat menjaga makan makanan yang berpengawet ya. Akhirnya mereka melakukan penarikan semua produk Indomie yang ada di rak toko. Jadi saat itu terlihat adegan ya berita petugas dari ini dari Taiwan yang memang dia spesialis untuk memasukkan barang-barang asing ya mengambil semua Indomie yang ada di rak toko ya di semua provinsi di Taiwan tuh diambilin ya toko diambil dibawa ke gudang disimpan ulang gitu ya. Nah, yang dilakukan Indofood saat itu adalah mengklarifikasi gitu. Oke, mengklarifikasi bahwa kandungan yang dimaksud itu masih kategori aman untuk aturan WHO. Dia masih pakai aturannya WHO. Jadi mentandingkan ya tadi kan ada slide ya apabila dia kena kasus yang satu ditandingkan dengan internasional caranya gitu. Di negara itu tidak boleh, tapi di internasional masih boleh. Makanya mereka mengklaim ya Indofood Sukses Makmur mengklaim bahwa mereka masih bisa menjual, makanya mereka mengekspor itu ke Taiwan. Itu alasannya itu ya mengklarifikasi itu pertama. Lalu yang kedua karena memang tidak boleh beredar lagi, otomatis tidak bisa lagi dipakai Indominya dibawa pulang ke Indonesia, dijual di Indonesia. Ya waktu itu sempat ada Indomie yang produk asing ya, yang labelnya asing tuh rame sih, rame di Indonesia, rame untuk dibeli maksudnya ya. Lalu berikutnya mereka membuat yang varian baru untuk versi Taiwan yang kadarnya diperbolehkan oleh pemerintah dari Taiwan ya. Kurang lebih seperti itu. Itu caranya Indofood. Lalu yang kedua, itu balik ya. Saya yang kedua dulu. Yang pertama, pertanyaan pertama, bagaimana kita menjual barang dan tahu bahwa itu masuk kategori etis atau tidak etis. Rata-rata perusahaan kita itu terlambat ya mengetahui. Bisa saja itu aturan baru, satu bisa aturan baru dari pemerintah, karena aturan awalnya kan tidak ada. Kita pakai pasti internasional ya, kayak tadi yang terakhir tuh ada ek dan lain sebagainya, ada alien-alien nih misalnya. Bisa aja kalian menjual barang tentang komunikasi misalnya pakai handphone, tapi ternyata nih bisa untuk komunikasi jarak jauh sampai keluar angkasa. Tiba-tiba ada alien claim X, padahal di negara itu tidak ada sebelum tidak diterapkan tiba-tiba produk Anda tidak boleh karena ternyata jaringan komunikasinya bisa sampai ke komunikasi dengan astronot di bulan misalnya. Nah, itu tidak boleh. Otomatis harus disesuaikan kembali. Nah, rata-rata kita suka suka terlambat dalam artian terlambat itu kita telah tahu aturannya atau aturan barunya muncul belakangan. Nah, sebaiknya bagaimana? Sebaiknya pakai standar internasional saja kalau memang negara tersebut tidak ada gitu ya. Paling mudah pakai aturan internasional saja, teman-teman ya. Aturan internasional misalnya WHO untuk kadar makanan instan, mie instan WHO seperti apa. Pakai gitu-gitu aja. Nanti kalau misal di negara tersebut tiba-tiba memunculkan aturan baru, mengklaim dan sebagainya, ya lakukan seperti yang dilakukan Indofood, klarifikasi, buat ulang versi untuk negara itu. Itu lebih baik sih daripada ribut-ribut karena lebih enak soft, tapi untungnya kita bisa kembalikan lagi ya. Oke, seperti itu ya jawabannya kira-kira. Sudah jelas ya? Sudah bisa menjawab ya? Ya, Ibu, terima kasih. Ya, Kak Endang. Yuk lanjut yuk. Yang kedua ada Kak Igriani Ledo, lalu nanti Kak Maria dan Angelina. Ya, silakan Kak Igriani. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Igriani Ledo dengan NIM 22 100 336. Izin bertanya, seberapa penting sih Bu adaptasi etika bisnis lokal terhadap norma budaya setempat dalam bisnis internasional? Adakah contoh kasus di mana penyesuaian etika ini bertentangan dengan standar global? Terima kasih. Coba diulang lagi pertanyaan yang pertama. Seberapa penting adaptasi ketika bisnis global, eh,
mohon maaf, ya, diulangi. Seberapa penting adaptasi etika bisnis global terhadap norma budaya setempat dalam bisnis internasional? Ya, oke. Saya coba yang pertama dulu ya, teman-teman. Karena kalau bisnis internasional itu ada banyak aturan. Kita memang sudah ikut ya untuk aturan yang bisnis globalnya, tapi ternyata norma setempat masih belum masuk begitu ya, teman-teman misalnya. Kadang kan adaptasinya susah gitu kan, karena ini kan sifatnya warga masyarakat yang sangat heterogen. Oke, kita pakai general saja deh. Semua menu di KFC tidak usah pakai nasi misalnya. Tapi norma setempat orang Indonesia harus pakai nasi nih. Lalu ada protes misalnya atas menu terus boykot misalnya. Oh, tidak kenyang, tidak enak dan sebagainya. Apalagi waktu itu ada produk Israel ya, termasuk KFC, Starbucks kan tidak boleh dimakan, diminum oleh orang-orang yang mendukung ini ya mendukung hal tersebut sehingga untuk beberapa produk Israel yang mendanai perang di Timur Tengah tidak boleh dimakan. Nah, ini kan sifatnya adalah norma yang sebagian orang saja bukan di satu negara itu ya misalnya. Nah, itu kita harus lihat kembali di Griani ya, apakah ini norma kelompok saja pemerhati atau norma yang sifatnya masyarakat umum di negara tersebut normalisasi atau diformalkan pemerintah gitu. Kalau pemerintahnya sendiri tidak tidak melarang, berarti ini kan sebenarnya tidak masalah begitu ya. Nah, bagaimana mengadaptasikan untuk aturan-aturan general ini? Rata-rata seperti minggu lalu ya, siapa negara terkuat, itulah aturan yang menjadi general karena mau lihat satu-satu susah teman-teman. Nah, memang seperti itu lapisannya. Pertama adalah secara umum warga negara setiap benua dulu saja. Misalnya area dagang Asia, nanti aturan Asianya bagaimana. Tapi tetap dari semua benua punya satu di PBB ya internasional. Nanti di internasional akan dijabarkan lagi per area perdagangan. Ya, per area perdagangan kalau masih belum bisa mendistribusikan, mengkontribusikan setiap negara, nanti akan muncul aturan seperti di Taiwan tiba-tiba kayak gitu ya. Dan sebagai pebisnis internasional, hal yang tiba-tiba itu sudah menjadi hal yang umum. Apalagi kalau memang sudah sebesar Indofood itu sudah hal biasa, sudah tahu aturannya kalau muncul hal-hal seperti itu, teman-teman. Gitu ya, tidak panik. Ya, itu ya adaptasinya ya. Caranya mengikuti yang internasional atau pakai area yang di negara maju terlebih dahulu, baru nanti ada sub-sub di setiap Asia apa setiap benua sendiri-sendiri punya aturan turunannya lagi tuh mengikuti norma masing-masing tetapi nanti bisa aja muncul aturan baru. Nah, biasanya nanti akan ditandingkan sih teman-teman. Biasanya tetap kalah ya dengan norma setempat walaupun itu internasional karena kan pebisnis itu punya tujuan individual itu tadi ya, punya tujuan setiap tadi ya kepemimpinannya itu punya keputusan sendiri walaupun kita sudah pakai aturan internasional kalau Taiwannya tetap tidak memperbolehkan, tetap susah teman-teman ya. Kita harus ikuti saja demi cuan di perusahaan itu, gitu. Demi untung melindungi bisnis kita. Tetap yang diutamakan adalah melindungi bisnis kita sendiri pada akhirnya teman-teman. Tidak banyak membantu ternyata. Kadang ya, terkadang peraturan internasional juga tidak banyak membantu. Karena PBB sendiri urusannya juga udah banyak banget. Oke, gitu ya Griani. Lalu yang kedua tadi bisa diulang pertanyaannya. Apakah ada contoh kasus di mana penyesuaian etika ini bertentangan dengan standar global? Contoh kasus untuk etika bertentangan dengan standar global gitu ya. Sepertinya belum pernah ada, belum pernah saya tentukan untuk standar global. Biasanya malah warga negara ini terjadi kubu-kubu sendiri ya teman-teman ya, karena pertentangan-pertentangan etika ini biasanya nanti kalau dari segi pebisnis itu lebih memilih jalur aman sih. Walaupun sedang ada konflik, sedang ada pertentangan, pebisnis itu tetap mencari cara bagaimana barangnya tetap terjual. Jadi seperti itu ya Igriani ya. Untuk saat ini belum ada sih. Kayak gitu Baik, ya. Ibu, terima kasih. Ya, silakan Maria. Baik, Ibu, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Jadi di sini saya ingin bertanya bagaimana perusahaan-perusahaan internasional itu dia tetap mempertahankan etika dan kepercayaan mereka di tengah perubahan tren global yang terjadi.
dan bagaimana mereka itu tetap mempertahankan karyawan-karyawan yang bisa saja suatu saat itu merasa bosan atau mungkin tidak tidak betah lagi bekerja dengan ketentuan-ketentuan yang diwajibkan di suatu perusahaan itu sendiri. Baik, Ibu, terima kasih. Oke, yang kedua mungkin nanti bisa diulang ya. Sekarang yang pertama dulu, bagaimana ya bertahan ya perusahaan ini bertahan dengan aturannya yang ada di dalam negeri, di dalam perusahaan, sedangkan banyak sekali perubahan ya. Peraturan itu sifatnya bisa saja berubah sebetulnya, tetapi yang namanya tidak berubah itu budayanya. Budayanya tidak bisa dirubah ya teman-teman, karena budaya atau nilai ya itu adalah hasil dari pemikiran atau istilahnya kita itu punya keinginan, kesenangan dan kebiasaan. Sebagai individu, pimpinan itu atau pemilik perusahaan punya kebiasaan. Namanya kebiasaan itu kan tidak bisa dirubah. Kalau memang biasanya dia harus berangkat jam 7 pagi, nanti karyawannya itu jam 7 pagi semua sudah harus hadir misalnya. Nah, ini sesuatu yang disebut dengan budaya, sudah mengakar dalam dirinya. Ini sulit untuk dirubah karena sudah kebiasaan ya, karena sudah mungkin dari pengaruh keluarga, pendidikan. Nah, ini sulit, teman-teman. Nah, ini tidak bisa dirubah. Rata-rata seperti itu. Pertanyaan keduanya, apa tadi bisa diulang, Kak Maria? Baik, Ibu, yang kedua itu seperti yang kita tahu kan ada banyak eh, masyarakat-masyarakat misalnya warga negara Indonesia begitu yang bekerja ke luar negeri. Nah, kebiasaan mereka ataupun etika mereka yang diterapkan di Indonesia itu kan mungkin saja berbeda saat mereka bekerja di luar negeri itu, Ibu. Jadi kalau misalnya suatu saat mereka mungkin tidak bisa menyesuaikan lagi ataupun mungkin mereka bosan, Ibu, eh, jadi kan mereka mungkin mengambil keputusan untuk bisa saja meninggalkan perusahaan itu dan mungkin cari perusahaan lain. Jadi karena satu sisi karena kebutuhan SDM di perusahaan itu, jadi bagaimana perusahaan itu tetap mempertahankan karyawan-karyawan itu, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, ini adalah kasus karyawan yang mau pindah atau keluar ya, karena mungkin tidak betah atau tertarik ke perusahaan lain ya. Sama sih dengan kasus ini ada kasusnya si pemilik Spotify ya waktu itu saya lupa apa pegawai Spotify ada seorang IT kalau tidak salah IT engineer yang mau pindah ke YouTube kalau tidak salah karena dia memang ini ya SDM-nya bagus. Alasan pindahnya itu karena mungkin secara budaya dia lebih dihargai di dunia konten kreator yang sifatnya videografer gitu. Tetapi dia basicnya adalah IT engineer. Nah, sedangkan Spotify membutuhkan orang dengan spesifikasi ini. Tuh, akhirnya apa yang dilakukan? Pemilik Spotify turun tangan langsung yang mempertahankan orang ini tidak jadi pindah dengan cara menaikkan jabatannya gitu ya, menjadikan dia sebagai kepala divisi, lalu memberikan beberapa ini apa kompensasi tunjangan rumah gitu kan dikasih rumah baru, dibelikan mobil, lalu diberikan apa ini ya handphone, terus ada setiap sebulan sekali ada paket perjalanan wisata dengan keluarganya gratis. Nah, kurang lebih seperti itu cara mempertahankan pegawai ini begitu. Nah, itu yang tidak dimiliki ketika nanti pindah ke YouTube. Nah, otomatis pegawai tersebut tidak jadi pindah, gajinya naik sekitar 5 kali lipat dan mendapatkan banyak fasilitas gitu ya. Dan itu kalau dipikir-pikir dia pindah ke YouTube nggak dapat itu semua. Yang dia dapatkan mungkin hanya pekerjaan yang passionnya memang ingin dia dapatkan tentu ya. Tapi mungkin fasilitasnya tidak. Nah, akhirnya tidak jadi pindah. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, Maria ya. Baik, Ibu, terima kasih. Ya, kalau Maria digitu kan bagaimana? Tetap pindah kalau ada kompensasinya berkali lipat rata-rata secara manusiawi jarang mau pindah gitu loh teman-teman. Nah, itu tidak jadi pindah gitu ya. Oke. Tadi saya penasaran dengan pertanyaan pertama sebenarnya. Pertanyaan pertama itu kan bagaimana kalau terjadi perubahan ya.
sebenarnya untuk perubahan-perubahan etika itu kan sudah ada kode etik yang dari awal sampai akhir ya teman-teman. Tapi namanya kebiasaan itu dengan budaya tidak bisa. Tapi kedua, kalau memang itu budaya yang dari luar, misal sekarang kan sudah banyak sekali budaya viral, budaya yang menjatuhkan dengan komentar negatif, itu kan perlu ada penyesuaian di perusahaan ya. Nah, otomatis sebelumnya belum pernah ada kode etik itu. Nah, karena ini teknologi semakin deras, kode etik itu muncul. Misalnya apabila ada yang pencemaran nama baik, bagaimana perusahaan ini akan menyikapi. Nah, itu kan dulu dari tahun sekian belum pernah ada aturan itu. Tiba-tiba muncul tren tersebut, bisa saja terjadi perubahan, ya, penyesuaian gitu. Tetapi melihat kembali kebutuhannya bagaimana. Rata-rata perusahaan itu satu, kalau tidak bisa dirubah budaya, tetapi kedua, aturan itu bisa diikuti dengan perubahan model bisnis, teman-teman itu ya. Budaya tidak bisa, tapi model bisnisnya itu bisa. Budaya itu adalah perilaku orangnya ya. Tapi dari sekian banyak orang itu pasti ada satu yang mengompori atau memotivasi untuk melakukan perubahan supaya mengikuti tren global. Rata-rata seperti itu. Nah, nanti kan bisa terlihat mana yang bisa bertahan lama, mana yang tidak. Perusahaan yang bisa bertahan lama puluhan tahun, belasan tahun itu rata-rata perusahaan yang memang dia bisa mengikuti tren. Walaupun isinya orang-orang yang kolot ya, misalnya budayanya itu orang-orang tua, tapi pasti ada divisi yang itu divisi inovasi misalnya. Oke, terima kasih Maria. Lanjut lagi ada Angelina Marici ya. Oke, silakan Angelina. Baik, Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi di sini saya ingin bertanya mengenai outsourcing. Tadi kan Ibu mengatakan Ya, bahwa pihak outsourcing ini kan banyak. Nah, iya. pertanyaan saya itu bagaimana cara kita memilih pihak outsourcing yang baik agar bisa menjamin ketenaga kerjaan kita. Baik, Ibu, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Jangan lupa presensi dulu ya. Sebentar lagi kelas mau berakhir. Angelina, kalau saran saya tidak, jangan dipilih gitu ya. Karena ya gimana ya? Ini budaya sebetulnya, budaya atau etika atau nilai yang kami bangun sebagai alma mater kampus kami gitu ya. Jadi kami pernah mendapat nasihat gitu ya, Angelina. Mungkin ini bisa jadi masukan buat Angelina dan teman-teman. Kami pernah mendapat nasihat dari dosen-dosen kami ya, yang senior sekali di alma mater kami yang lama gitu. Oke, kami diminta ketika mencari pekerjaan itu ada ininya, ada apa aturan apa ya, istilah aturan mainnya, dibukalah rahasia tentang dunia kerja gitu. Beliau kan memang administrasi bisnis ya, jadi sudah tahu mana korporat yang baik, yang enak, yang memelihara karyawan dengan baik ya, dengan memperlakukan itu mereka sudah paham karena selalu bersinggungan dengan bisnis ya, dengan industri bisnis. Lalu mereka membuat sebuah pagar bagi kami yang ingin lulus. Waktu itu ada sebuah acara yang sudah mendekati wisuda, sudah sidang, kami akan wisuda ya. Jadi dikumpulkan, kami diberikan ini, dikumpulkan satu aula, diberikan pelatihan-pelatihan pencarian kerja lah, pembekalan untuk mencari kerja. Di situ kami diberikan beberapa tips gitu ya, rahasia. Ya, salah satunya tidak memilih outsourcing gitu. Pastikan itu perusahaan langsung. Pastikan kalau memang mau ke Google, memang Google yang buka rekrutmen. Kalau misalnya di bawahnya ada PT lain bukan Google, berarti bukan, itu outsourcing. Jadi kami tidak dianjurkan gitu untuk memilih gitu, tidak mengikuti itu rekrutmen itu. Alasannya potongannya mungkin tidak manusiawi bagi kami ya yang baru fresh graduate karena pekerjaannya sama, pola kerja bebannya sama dengan rekrutmen Google gitu ya, bahkan mungkin jadi asisten manajernya gitu ya, atau mungkin di PT Pertamina itu banyak sekali, Pertamina BUMN itu banyak menggunakan outsourcing. Usahakan perusahaannya langsung ya, BUMN-nya langsung. Memang lebih berat, memang persaingannya lebih banyak gitu ya, tetapi benefit untuk
gaji, kesejahteraannya lebih terjamin, jangka panjangnya lebih oke. Kalau outsourcing ini capeknya sama dengan perusahaan induk itu, tetapi gajinya separuh kurang jauh begitu teman-teman. Nah, ini kan artinya terjadi ketimpangan dan ketidaksejahteraan. Nah, itu tidak mau menimpa kami yang alumni, jadi senior dan beberapa dosen-dosen tua gitu ya memperingatkan kami seperti itu. Lalu yang kedua, kami mendapat tips itu selain tidak memilih yang outsource, pilih yang biasa saja begitu ya. Yang induk ya. Lalu yang kedua, pilih yang eh, Eropa gitu ya. Pilih perusahaan asing yang Eropa dan Amerika karena mereka lebih fleksibel. Masalah kemanusiaan lebih fleksibel ya, kesejahteraan juga lebih fleksibel, diminta tidak memilih yang Asia Timur waktu itu ya, Asia Timur seperti Jepang, Hong Kong, dan kawan-kawan ya, karena mereka sangat robot banget ya, sangat ketat. Kita Indonesia tidak terbiasa, terus mungkin lebih hierarki dan feodal, karena dalam artian feodal ini senioritasnya tinggi, sedangkan Barat itu kan equal atau kesetaraannya kan ada budaya yang berbeda ya. Kalau Eropa dan Amerika itu mereka setara, menganggap kami ini setara gitu ya. Di perusahaan Eropa itu kita anak baru itu tidak dianggap junior, tetapi sama-sama duduk bareng dengan pimpinan. Dan saat itu saya mencari pekerjaan berbasis itu tadi ya. Akhirnya mencoba di perusahaan asing punya Eropa gitu, ekspor impor, dan betul apa yang saya rasakan, apa yang dikatakan senior terjadi gitu ya. Baru baru kerja berapa lama, berapa minggu kami sudah rapat dengan pimpinan. Tidak ada yang dimaksud junior, senior, anak baru. Tidak. Yang penting kamu harus bisa kerja, unjuk kerja, tidak dilihat background, tidak dilihat IPK-nya, tetapi bagaimana kita harus bekerja. Jadi seperti itu ya kira-kira. Kalau saran saya hampir sama dengan saran senior saya, jadi tidak usah deh, jangan gitu ya. Kalau terpaksanya Bu, kalau tidak tahu bagaimana, karena kita taunya, wah Pertamina, wah Telkom. Tapi ternyata setelah wawancara, loh kok suruh isi tanda tangan belangko, misalnya kok PT Agra apa gitu, Agra, PT Sejahtera gitu ya. Loh kok perusahaannya bukan Telkom, kok ada nama lain di balik ini waktu rekrutmen misalnya. Nah, kalau sudah terjadi, yang penting tidak sampai ke ini ya tanda tangan kontrak aja. Kalau Anda menyadari lebih awal, lebih baik ya mencari yang lain ya. Tapi kalau sudah terlanjur, atau mungkin sekarang lebih lihai ya, mereka ini lebih lihai, terkadang tidak menunjukkan kalau outsource kan baru terakhir gitu, baru tahu. Nah, itu dilihat kontraknya, teman-teman, kontraknya berapa lama. Kalau 2 tahun ya sudah, ikuti cukup 2 tahun. Tidak usah diperpanjang. Tapi kembali ke teman-teman, betah atau tidak. Rata-rata banyak yang tidak, karena kan potongannya besar. Gajinya 4 juta, potongannya sampai 2 juta sekian. Jadi yang Anda dapatkan 1,7. Padahal pekerjaannya hampir sama ketika rekrutmen resmi di perusahaan tersebut. Nanti terjadi ketimpangan dan kecemburuan. Seringnya seperti itu. Dan kalau sudah terlanjur, ya harus diselesaikan sesuai kontrak kerja. Begitu ya. Nah, akhirnya sudah dapat pengalaman. Besok bisa bercerita. Gitu, teman-teman. Oke, terima kasih Angelina. Ada lagi? Sudah jelas ya? Sudah jelas Ibu, terima Ya, kasih. sama-sama. Saran saya sih jangan sih. Jangan ya, karena rugi banget katanya. Rugi. Teman saya banyak yang di outsource ya, satu angkatan. Yang di bank ya, rata-rata di bank. Bank Mandiri misalnya gitu kan. Atau Bank BCA. Tetapi dia jadi CL seller. Tapi rekrutmennya dari outsourcing. Gajinya memang separuh kurang. Tapi pekerjaannya sama dari jam 7 sampai jam 9 malam kadang kayak gitu ya. Dan rata-rata mereka hanya betah 1 kali kontrak sih, 2 tahun gitu, 1,5 gitu ya. Nah, mau bagaimana yang penting saya dapat ini CV CV dulu, mengisi CV pengalaman. Kalau mereka memang betah sih karena mau cari pengalaman sama penghasilan gitu ya. Nah, dari situ mungkin udah ada CV-nya sudah penuh, baru mereka loncat ke mencari perusahaan yang lebih besar, tidak pakai outsource lagi. Kembali ke masing-masing ya.
Tapi saran saya kalau bisa ya jangan sih, kasihan kalian dipotongnya kurang dari. Tapi kembali kalau memang kalian ikhlas potongannya seperti itu silakan, tidak masalah. Kembalikan nilai atau apa yang kalian yakini gitu ya. Oke, terima kasih ya. Tidak ada lagi, cukup ya. Sudah jam 9.50. Silakan untuk presensi teman-teman semua. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Berarti tinggal satu pertemuan, betul ya? Nanti kita cek kembali ya untuk penugasan penggantinya supaya tidak bingung. Oke, itu saja teman-teman. Oh, ada yang bertanya? Enggak. Oh, sudah tadi Grian ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Ya, salam. Ya, Iya, ya, Bu. saya end meeting ya. Jangan lupa Ya, present ini, ya. Bu. Ya, end meeting ya.